Ah, Silakan duduk Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Delta. Ya, Ibu, saya Riana. Baiklah, di sini ada yang bisa saya bantu? Saya ingin pasang KB, Ibu. Ya, sebelumnya Ibu udah pernah pasang KB? Belum, Ibu, baru mau pasang KB ini. Oh iya, ini anak keberapa ya Bu? Baru anak pertama, Ibu. Oh iya. Baiklah, di sini Ibu belum mengetahui jenis-jenis KB kan? Belum, Ibu. Baiklah, sini saya akan menjelaskan jenis-jenis KB-nya. Ya, yang pertama ada pil KB. Pil KB ini adalah kombinasi yang memiliki kandungan progestin dan estrogen, dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Pil KB bahkan akan mengentalkan lendir leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk dan mencapai sel telur. Lapisan dinding rahim juga akan diubah sehingga tidak siap menerima dan menghidupi sel telur yang telah dibuahi. Mengonsumsi pil KB kombinasi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang mudah dilakukan. Anda tinggal meminumnya setiap hari pada waktu yang sama, sesuai anjuran dokter. Pemakaian pil sebagai alat kontrasepsi akan sangat efektif apabila diminum setiap hari. Nah, maka dari itu dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi jika Anda memilih pil KB ini, berarti Anda harus mengingatkan untuk setiap hari meminumnya. Ada pun kelebihannya, yaitu pil KB ini tidak memengaruhi kesuburan. Jadi meskipun Anda meminumnya dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi tersebut. Dan yang kedua itu pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kurang darah, dan mencegah penyakit kanker. Dan di sini pun ada kekurangan atau efek sampingnya. Penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin Anda menimbulkan efek samping, misalnya mual, perdarahan atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, sehingga sakit kepala. Namun efek ini tidaklah berbahaya. Yang kedua, jika Anda masih menyusui, sebaiknya konsultasi dulu kepada kami sebelum melakukan atau memakai pil KB. Pasalnya tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi progesteron dan estrogen, dapat menghentikan produksi air susu ibu. Nah, yang kedua itu ada suntik KB. Suntik KB termasuk kontrasepsi yang mencukupi, yang banyak diminati oleh wanita. Alat kontrasepsi ini bisa digunakan setiap 1-3 bulan sekali. Nah, adapun kelebihannya yaitu suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, adapun kekurangannya yaitu atau efek sampingnya keluar flek-flek, perdarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan. Jika Anda menghentikan penggunaannya, Anda bisa hamil dengan segera. Ya. Untuk yang ketiga itu ada susuk atau implan. Biasanya di media medis itu menyebutkan implan. Implan itu digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Ada beberapa jenis susuk yang memiliki masa penggunaan berbeda. Susuk 1-2 batang bisa digunakan selama 3 tahun, sedangkan susuk 6 batang digunakan selama 5 tahun. Untuk kelebihannya, susuk KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang selama 6 minggu pasca persalinan. Untuk kekurangannya atau efek sampingnya, perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Yang kedua, perdasaran ringan di antara masa haid. Yang ketiga, keluar flek-flek. Yang keempat, ada tidak haid. Yang keempatnya ada sakit kepala. Nah, yang keempat itu KB keempat itu ada intrauterine system atau IUS. Yaitu cara kerja IUS pada dasarnya adalah
menggabungkan kontrasepsi jenis intrauterin device atau IUD dan kontrasepsi hormonal dengan cara menambahkan hormon levonorgestrel ke dalam IUD. Bentuk IUS hampir serupa dengan IUD. Setiap harinya, IUS akan melepaskan sejumlah hormon levonorgestrel di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Selain itu, IUS akan mengentalkan lendir sehingga pergerakan sperma di dalam rahim dan lubang fallopi dapat dicegah. Nah, kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, IUS sangat praktis digunakan karena dapat dipasang dan dilepas dengan mudah setiap saat dengan bantuan tenaga kesehatan atau dokter. Yang selanjutnya itu kontrasepsi ini adalah kontrasepsi jangka panjang karena dapat digunakan selama 5 tahun. Dan adapun kekurangannya yaitu menjadikan menstruasi lebih pendek, ringan, dan mengurangi rasa sakit ketika hamil. Yang selanjutnya yaitu ada kondom. Ya, kondom adalah alat kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahkan lubrikan spermisida di alat ini. Nah, adapun kelebihannya yaitu selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin termasuk infeksi HIV atau AIDS. Nah, adapun kekurangannya atau efek sampingnya, yang pertama, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Yang kedua, pada pemakaian tidak tepat, kondom bisa terlepas jika terjadi hal tersebut. Kehamilan pun bisa terjadi. Yang selanjutnya, yang keenam, ada intrauterin device atau IUD. IUD sendiri merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. IUD dapat digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dokter yang terlatih. Dalam pemasangan IUD biasanya menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi alat ini. Adapun kelebihan IUD yaitu yang pertama, IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. Yang kedua, IUD sangat efektif mencegah kehamilan. Dan adapun kekurangannya atau efek sampingnya, yang pertama, masa haid akan berubah lama dan banyak. Yang kedua, ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Nah, terus ada KB yang ketujuh yaitu metode sederhana atau vagina. Bagi wanita, Anda juga dapat melakukan kontrasepsi dengan menggunakan spermisid atau tisu KB, diafragma, dan cuff. Alat kontrasepsi ini dapat dipakai sendiri oleh para wanita. Caranya yakni dengan memasukkannya ke dalam vagina sebelum berhubungan seks. Nah, kelebihannya yaitu alat kontrasepsi ini efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Dan adapun kekurangan atau efek sampingnya yaitu kemungkinan terjadi infeksi saluran kencing. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 yaitu ada tubektomi. Tubektomi ini adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan seorang wanita dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Tubektomi menjadi cara KB permanen bagi wanita yang yakin tak ingin memiliki anak. Nah, tubektomi dilakukan dengan cara operasi sederhana, yakni hanya membutuhkan bius lokal. Nah, kelebihannya yaitu cara ini sangat efektif mencegah kehamilan. Dan kekurangannya yaitu kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Dan yang ke-9 itu ada vasektomi atau kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi. Sama seperti tubektomi pada wanita, vasektomi merupakan kontrasepsi permanen pada pria.
Vasektomi dilakukan dengan cara memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Vasektomi menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi. Nah, kelebihannya yaitu vasektomi bisa dikatakan 99% efektif mencegah kehamilan. Namun, evaluasi cairan semen perlu dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksanaan vasektomi untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak. Yang kedua, vasektomi tidak memengaruhi kinerja seksual pria. Nah, adapun kekurangan atau efek sampingnya itu kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang. Hanya saja rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Yang kedua yaitu meski sudah bersifat permanen, metode ini tidak dapat mencegah penularan penyakit lain. Ini yang terakhir itu dapat saya jelaskan yaitu 10 sistem KB kalender. Sistem KB kalender atau kontrasepsi dengan sistem KB kalender ini tidak perlu menggunakan alat atau tindakan operasi. Kontrasepsi dilakukan dengan menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur. Nah, kelebihannya metode sistem kalender sangat murah karena tidak perlu mengeluarkan uang. Yang kedua, tidak perlu menggunakan bantuan alat apapun. Adapun kekurangannya, sistem KB kalender ini termasuk kontrasepsi yang kurang efektif. Cara ini memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai KB. Jadi ibu mau pilih KB apa? Saya mau pasang KB iklan aja ibu. Yes. Tadi apakah ibu sudah mengetahui macam-macam sudah jelas tentang implannya? Bisa dijelaskan lagi ibu? Iya, baiklah, saya akan menjelaskannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implan atau susuk biasanya disebut. Baiklah, implan itu merupakan seperti tabung kecil yang seperti pipet. Tapi nanti kita kemasannya kita akan masukkan di lengan sebelah kiri di bawah kulit yang mengarah ke dalam. Nah, itu ada yang 2 batang, itu bisa digunakan selama 3 tahun dan susuk 6 batang digunakan selama 5 tahun. Ibu mau milih yang mana? Yang 2 batang aja. Oh iya, baik. Kelebihannya susuk itu aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, kekurangannya perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Perdasaran ringan di antara masa haid, keluar flek-flek, tidak haid, sakit kepala. Nah, nanti setelah pemasangan nanti jangan dilepas, perbannya jangan dilepas terlebih dahulu setelah 24 jam. Nah, dalam jangka waktu 4 hari sampai 5 hari ibu bisa konsultasi lagi kepada saya. Baik. Nah, sebelumnya kita isi dulu mengenai lembar persetujuan tindakan medis. Ini bisa ditandatangani oleh suami kalau ada, tapi kalau keluarganya sudah datang tidak apa-apa keluarganya. Nah, isi dulu ya ibu. Ya ibu, kita sudah melakukan tindakan dan jangan lupa bawa suratnya. Nanti kalau 3 tahun lagi ibu bisa datang atau bisa membawa ini kepada bidan siapapun, boleh kepada saya. Saya sudah mengingatkan tadi perbannya jangan dilepas dulu setelah 24 jam dan 4 sampai 5 hari ibu bisa datang kepada saya lagi ya ibu. Ya, terima kasih banyak ibu. Iya, Ya, terima kasih banyak ibu.